Di waktu saya berzikir kurang lebih 1 jam, itu dalam pandangan saya ya, itu terlihat satu sosok perempuan. Dia memakai baju berwarna putih dan dengan rambut yang terurai panjang. Dia tidak mengatakan apa-apa kepada saya. Dia cuma menunduk ya, dengan dengan muka yang sepertinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam jumpa kembali dengan saya Ki Bayan. Dan saya doakan semoga sobat pengulas malam di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dijembarkan rezekinya. Dan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman adik saya di tahun 2020 ya. Memang pada waktu itu adik saya memang sudah berumah tangga, cuma posisinya masih ngumpul di rumah pusaka. Dan pada satu hari dari adik saya ini mendengar satu informasi, konon bahwa di daerah pinggiran kota Cirebon ada satu rumah yang konon katanya sangat murah sekali. Jadi pada waktu itu adik saya berpikir dan juga berembuk dengan saya dan juga kakak yang lain. Dia menceritakan ada informasi dia berniat untuk membeli sebuah rumah. Dan ketika itu di pagi hari ya, adik saya ini menelusuri keberadaan dari rumah tersebut. Memang letaknya cukup jauh ya dari tempat tinggal saya pada waktu itu, kurang lebih sekitar 4 kilo. Jadi di daerah pinggiran kota Cirebon. Dan ternyata setelah adik saya ini melihat posisi daripada rumah tersebut, ya memang cukup besar. Mungkin diperkirakan berukuran antara 20 meter kali 20 meter ya. Itu mungkin ada lebih dari 2 kamar. Dan setelah dilihat memang ada halaman dan juga sepertinya yang paling belakang ini disusun, artinya memakai satu loteng ya, satu kamar, dan lumayan bagus dari bangunan tersebut, tidak kumuh ya. Dan akhirnya setelah adik saya lihat-lihat, ternyata seperti ada satu kecocokan. Dan untuk artinya dengan harga yang lumayan murah pada waktu itu ya, diperkirakan sekitar 45 juta. Jadi otomatis adik saya ini mungkin dia sudah menabung untuk bisa membeli rumah. Dan singkat cerita, akhirnya adik saya menghubungi yang dipercayakan untuk pembelian sebuah rumah. Dan ternyata dari apa yang adik saya lihat di situ, parabot dan juga kasur-kasur semuanya tidak dibawa. Artinya
satu ruangan ini penuh, tidak dibawa sama sekali sama yang empunya. Jadi mungkin wallahu a'lam ya, kenapa bisa seperti itu. Yang jelas menurut adik saya ini harganya begitu murah sekali. Dan singkat cerita, setelah terjadi satu transaksi, akhirnya dibelilah rumah tersebut di pinggiran kota Cirebon. Dan adik saya juga ngomong kepada saya, "Ki Bayan, tolonglah supaya bisa ngeliat-liat rumah tersebut, gimana menurut kakak," katanya. Jadi adik saya ini bernama Ajo dan dia sudah beristri bernama Yati. Dan singkat cerita dari pembicaraan, otomatis saya sebagai kakak ya, tanpa pikir panjang langsung menanyakan kepada si Ajo, "Di sebelah mana?" kata Jo. "Sana Ki Bayan." Ya letaknya sih jelasnya mungkin kabupaten ya. Dan akhirnya dengan diantar dengan adik saya coba melihat-lihat posisi rumah yang barusan adik saya beli. Ternyata dari apa yang saya lihat ya, itu rumahnya cukup bagus dengan halaman di depan dan satu mobil pun bisa masuk, artinya cukup luas. Dan ketika saya ini mau masuk ke sebuah kamar, saya pada waktu itu merasakan satu getaran yang aneh ya, satu getaran aneh yang sempat saya rasakan. Cuma pada waktu itu karena posisi menjelang malam, artinya tuh menjelang maghrib, otomatis tidak sempat saya diselidiki lebih jauh ya. Saya dianggap ya biasa lah. Cuma saya merasakan satu getaran aneh. Mungkin getaran-getaran ini biasanya dimiliki oleh makhluk-makhluk astral. Dan saya juga mau menceritakan kepada adik saya, mungkin barangkali adik saya ini merasa takut atau gimana ya. Dan akhirnya untuk sementara akhirnya saya simpan dan saya pendam. Dan setelah maghrib, saya sholat maghrib pada waktu itu dan langsung pulang, saya pamit kepada adik saya dan juga istrinya. Dan sesampainya di rumah, saya juga merenung, ini getaran apa gitu yang tadi sempat saya rasakan. Dari sekian getaran-getaran yang dimiliki setiap rumah, itu sangat-sangat sekali berbeda. Dan untuk menelaah lebih jauh, akhirnya saya coba sholat hajat ya di malam hari. Dan setelah menjalankan sholat hajat, dan saya pun berzikir. Dan di waktu saya berzikir kurang lebih 1 jam, itu dalam pandangan saya ya, itu terlihat satu sosok perempuan. Dia memakai baju berwarna putih dan dengan rambut yang terurai panjang. Dia tidak mengatakan apa-apa kepada saya. Dia cuma menunduk ya, dengan dengan muka yang sepertinya
mengalami satu kesedihan yang sangat-sangat luar biasa. Dan setelah dalam spiritual saya tadi, akhirnya sempat saya akhiri dan saya langsung tidur. Begitulah yang dialami yang ditempati adik saya sehari, 2 hari, sampai 1 minggu. Ini mungkin karena satu kesibukan dari adik saya, sehingga mungkin adik saya ini lupa untuk pada umumnya ya syukuran atau tawasulan di rumah tersebut. Tapi ini mungkin yaitu karena satu faktor kesibukan, sehingga sampai lupa untuk bersyukur. Artinya bisa menempati satu rumah yang baru dia beli. Dan betul juga pada waktu 1 minggu berlalu, itu ketika adik saya ini bangun di malam hari sekitar pukul 12:30 ya. Nah, adik saya ini mendengar satu tangisan bayi ya, dan kemudian satu tangisan perempuan yang begitu terdengar sayup-sayup oleh adik saya. Jadi masih dalam merebahkan badan, adik saya pada waktu itu menceritakan semua kepada saya. Itu terdengar sekali sayup-sayup. Bahkan dalam penasarannya, si adik saya ini bangun. Dia lihat istrinya, si Yati, dia sepertinya pulas tidur. Saking penasaran, ini karena suara tangisan daripada bayi dan juga mungkin ibunya ini sempat terngiang. Jadi otomatis si adik saya ini mencari. Bahkan sampai di ruang tamu ya, di ruang tamu masih terdengar. Cuma ini anehnya. Jadi dari suara tersebut, kalau sepertinya suara itu di dapur, adik saya ini mendekati ke dapur, itu si suara pindah ke depan. Dan ketika adik saya ini pindah ke depan mendengar suara tangisan bayi, itu suara ini berhenti dan pindah lagi di kamar. Tapi memang pada dasarnya adik saya ini bukan seorang penakut ya, bukan seorang penakut, ya cukup berani. Dan dia juga sepertinya cukup peka. Artinya peka dalam hal-hal yang seperti itu. Jadi karena dari depan sampai ke belakang ini tidak ada, dari belakang kemudian pindah lagi ke kamar. Jadi suara ini selalu berpindah-pindah. Dengan suara tangisan khas bayi dan tangisan daripada perempuan yang cukup menyentuh perasaan. Akhirnya singkat cerita, sekitar 2:30 barulah suara itu terhenti. Ini adik saya merenung ya, sehingga otomatis sampai adik saya ini tidak bisa tidur lagi. Sampai menjelang subuh, dan setelah sholat subuh barulah adik saya ini tidur kembali. Dan keesokan harinya, ini mungkin adik saya ini takut ya, kalau hal tadi malam ini diceritakan kepada istrinya, mungkin barangkali istrinya ini
merasa takut, sehingga kejadian semalam yang pernah adik saya si Ajo ini alami terpaksa dia simpan dalam hati. Dan hari demi hari berjalan. 1 minggu kemudian, ketika adik saya ini pulang malam, ya sekitar jam 11-an, dan karena memang adik saya ini membawa kunci sendiri, jadi otomatis tidak perlu memanggil istrinya ya, dan langsung masuk ke rumah. Dan ketika menjelang pukul 10:30 itu sayup-sayup terdengar lagi. Berarti 1 minggu kemudian. Nah, adik saya ini merasa bingung juga, ada perasaan kasihan terhadap suara tangisan daripada bayi tersebut, karena begitu menyayat ya, terdengar sayup-sayup. Apakah adik saya ini mungkin ini tangisan suara dari tetanggakah gitu, sempat berpikiran seperti itu. Dan sampai menjelang sekitar pukul 12 barulah suara tangisan bayi tersebut terhenti. Nah, pikir kalau memang adik saya ini ya memang tidak penakut, jadi dianggapnya ya sudahlah, mungkin ini ilustrasi ya, ataupun salah pendengaran. Tapi yang jelas yaitu kalau dari depan sepertinya suaranya ada di dapur, dan setelah nyampe ke dapur seperti suaranya ada di kamar. Begitu seterusnya. Lama-kelamaan 3 bulan berlalu, dan adik saya ini coba bertanya kepada istrinya. Ya, katanya, ini mungkin ini kita belum lama ya, diperkirakan 1 bulan kita ini menempati rumah ini. Itu menurut kamu gimana ya, betah enggak, katanya, kata adik saya kepada istrinya. Ya alhamdulillah, katanya, menurut Yati saya betah sekali di sini, tidak bising seperti di Cirebon ya, karena di Cirebon ini memang bising. Kalau di sini alhamdulillah tidak bising ya. Kendaraan walaupun letak daripada rumah ini dekat jalan umum, tapi tidak terlalu bising kalau dibandingkan di kota Cirebon. Jadi intinya bahwa si istrinya si Ajo ini tidak merasakan keganjilan-keganjilan yang sempat dirasakan oleh si Ajo tadi. Nah, si Ajo sendiri pada waktu itu jadi heran. Herannya kenapa? Toh, kenapa harus dia sendiri yang istilahnya mendengar tangisan seorang ibu atau seorang bayi, sedangkan istrinya ini sama sekali tidak mendengar tangisan ataupun apa gitu. Dan lama-lama sampailah sekitar 3 bulan. Jadi setiap kejadian ataupun satu tangisan itu sama adik saya si Ajo ini dipelajari. Jadi ternyata setiap hari Sabtu malam Minggu itu terjadi seperti itu.
tangisan-tangisan daripada bayi yang istilahnya cukup menyayat hati. Akhirnya si Ajo ini coba berbicara dengan saya, "Ki Bayan, ini gimana gitu kalau menurut kakak?" Kata si Ajo. "Maksudnya gimana, Jo?" "Ya ini, seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi setiap hari Sabtu ya, setiap hari Sabtu, begitu saya mendengar tangisan-tangisan bayi dan seorang ibu, sehingga pada waktu saya tidur, ini di telinga ini sepertinya mendengar suara-suara yang seperti itu. Kalau saya dengar itu sepertinya ada di ruang tamu. Tapi setelah saya dekati di ruang tamu, adanya di dapur. Begitu seterusnya. Nah, ini menurut Ki Bayan ini gimana? Ya, kalau menurut saya, dan sebetulnya saya juga pada waktu awal ketika saya ini ngeliat-liat satu rumah ya yang mau Ajo tempatin ini, memang pada waktu saya ini ingin memasuki satu kamar yang mungkin sudah ditempati sama si Ajo ya, itu saya merasakan satu getaran yang sangat kuat sekali dari situ ya, sehingga hentakan dari getaran tersebut ini sempat menusuk dada ya, menusuk dada, sangat kuat sekali. Itu yang sempat saya rasakan, Jo. Cuma pada waktu itu ya pikir saya, sudahlah, nggak apa-apa, memang setiap rumah juga pasti ada hal-hal yang seperti itu, saya anggap biasa aja. Dan ternyata si Ajo adik saya ini bercerita seperti itu. Jadi kesimpulannya gimana, Kak? Setelah saya ceritakan apa yang tadi, menurut Kak Ki Bayan ini sebetulnya apa yang terjadi di rumah saya yang tempatin ini, kata si Ajo. Akhirnya saya berpikir dari satu getaran yang saya terima ini ada dua getaran yang menjadi satu. Jadi sepertinya ini satu getaran ya, memang sama seperti getarannya makhluk-makhluk astral. Dan di sini ada satu getaran yang cukup menusuk seperti satu getaran jiwa. Loh, kalau getaran jiwa sih gimana, Kak? Jadi begini, Jo. Kalau yang namanya getaran jiwa itu walaupun orang tersebut sudah meninggal, tapi karena dia ini masih merasakan satu penasaran, nah ini jiwanya berarti belum sempurna, dia masih bergentayangan di sekitar yang saya rasakan di rumah ini. Waduh, jadi gimana, Kak? Kata si Ajo. Ya sudah, coba kamu istikharah aja. Istikharah, minta petunjuk sama Allah, sebetulnya apa yang terjadi. Mungkin nanti Allah akan memberikan satu gambaran yang pasti. Kalau memang kamunya ya harus yakin, itu intinya, harus yakin. Jadi karena dituntut seperti itu, dan si Ajo juga
merasa takut nih, jangan sampai nih istrinya ini jadi tahu karena persoalan ini. Sebab si Ajo tahu bahwa istrinya ini justru orangnya penakut. Kenapa? Ya itu tadi, pernah bahkan ya, pada suatu hari si istrinya ini mau ke WC, itu malam-malam bangunin saya, Kak, katanya tuh, bangunin saya supaya minta diantar ke WC. Itu yang pernah saya tahu. Jadi untuk hal ini sebaiknya Ki Bayan jangan sampailah diceritakan kepada istri saya, karena tahu sendiri istri saya ini sangat-sangat penakut. Iyalah beres, kata saya itu. Dah pokoknya jangan khawatir, saya nggak akan cerita kepada istri kamu. Dan jangan lupa mulai nanti malam istikharah aja, minta petunjuk. Dan betul, akhirnya si Ajo adik saya ini malam sekitar jam 12 akhirnya menjalankan istilahnya sholat sunnah 2 rakaat, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam perjalanan spiritual setelah menjalankan sholat istikharah, kemudian dia berzikir ya. Dari zikirnya ini mungkin ya, kalau adik saya ya memang sudah biasa ya menjalankan satu zikir. Jadi dalam tahap zikir ini adik saya ini sudah bisa ya menyatukan dengan alam. Jadi alam ya yang ada di sekitar dia bisa menguasai. Dan singkat daripada cerita ini, akhirnya setelah sekitar 4 atau 5 hari si adik saya ini menjalankan istikharah, akhirnya mungkin Allah mengabulkan, adik saya ini diberi satu gambaran. Jadi dalam spiritualnya itu adik saya ini berjumpa dengan sosok perempuan. Dari sosok perempuan ini ternyata dia sedang mengandung. Dan dalam gambarannya ini mungkin ya, si perempuan tersebut dia memang sebetulnya sih sudah jelas sekali dalam gambaran spiritual yang diceritakan adik saya ini. Jadi antara si perempuan dia berkeluarga, kemudian ada satu kecekcokan, dan mungkin dari pihak laki-lakinya ini tidak kontrol ya. Akhirnya terjadilah sesuatu yang sangat-sangat tidak diinginkan. Dan singkat cerita, sampai dia membunuh istrinya. Nah, disitulah tragedi dari apa gambaran yang sampai terjadi hal yang diceritakan dalam si adik saya menjalankan ritualnya, menjalankan sholat istikharah. Jadi memang sholat istikharah ini untuk bisa mengetahui hal-hal yang di luar nalar manusia. Dan singkat cerita, ternyata dari tangisan bayi dan juga tangisan dari seorang ibu ini sampai terjadi
pembantaian atau pembunuhan dan sampai dikuburkan di bawah kasur yang buat tidur si Ajo ini bersama istrinya. Dan setelah bertatap muka dengan perempuan, walaupun dia ini tidak berbicara, dia hanya berbicara dengan suara hati. Jadi dalam ritual spiritualnya ini si adik saya disudahi setelah menjelang mau azan subuh. Dan alhamdulillah setelah mendapatkan satu cerita atau satu gambaran dari situ, langsung adik saya ini menemui saya. Ki Bayan, saya ini sudah menjalankan apa yang kakak perintahkan tadi, ya sekitar 5 harian lah. Itu saya mempunyai gambaran dan bertemu dengan seorang perempuan yang sedang hamil ya. Dan mungkin terjadi satu cekcok dengan suaminya dan akhirnya sampai ya itulah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dikuburkan di tempat saya tidur. Ya sudah, kalau memang gambarannya seperti itu, sekarang untuk hal yang seperti ini kamu harus hati-hati dan harus bisa menghubungi warga setempat atau Pak RT atau sesepuh disitulah, hubungi dulu. Kemudian setelah menghubungi dan mereka pun yakin, baru kalau ingin istilahnya digali, ya apa boleh buat gitu. Akhirnya singkat cerita, setelah menghubungi sesepuh ataupun RT setempat, dan ternyata dari informasi Pak RT bahwa memang rumah ini dulu dihuni oleh seorang suami istri. Dan memang pada waktu itu istrinya sudah mengandung sekitar waktu itu 3 bulanan ya, cuma terlihat. Dan beberapa hari kemudian terjadi keributan antara suami istri, kata Pak RT. Itu entah kemana. Kalau suaminya bilang sih ya memang istrinya ini pulang ke rumah orang tuanya. Dan setelah Pak RT memberikan gambaran tersebut, akhirnya dengan persetujuan sesepuh di situ, akhirnya tanah yang memang berada di tempat saya tidur situ, akhirnya saya gali. Dan saya gali, ternyata memang betul di situ telah terkubur satu sosok ya memang tinggal tulang belulang, dan juga ada bekas janin sepertinya ya, ada sudah jadi, ada ini tulang tengkoraknya. Dan akhirnya Pak RT juga menyaksikan penggalian tersebut dan juga sesepuh di situ. Dan langsung Pak RT juga menyediakan kain putih, kemudian dimasukilah tulang-tulang yang sempat diambil dari lubang yang barusan digali. Dan setelah semuanya terkumpul, akhirnya entah
Pak RT sama sesepuh ini dibawa, kemudian mungkin dikuburkan di tempat umum. Entah ukuran selanjutnya mungkin antara sesepuh dan juga aparat setempat yang menyelesaikan hal tersebut. Dan singkat cerita, setelah kejadian tersebut, malamnya si Ajo ini bermimpi bertemu dengan wanita tersebut atau perempuan tersebut. Jadi dalam mimpinya ini, si perempuan ini merasa berterima kasih walaupun dia ini tidak mengucapkan secara langsung. Jadi dari mimik mukanya itu dia tersenyum, dan dari bahasa hati ini mengucapkan terima kasih kepada saya. Ya mungkin intinya sudah disempurnakan lah. Dan saya juga pada waktu itu mencoba mendoakan, menyempurnakan semoga Allah menerima dari ruhnya di tempat sebagaimana mestinya. Nah, sahabat mengulas malam, itulah akhir dari cerita pengalaman adik saya bernama si Ajo, dan mudah-mudahan dari cerita tersebut ada satu bentuk pengalaman yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe ya, saya mohon supaya subscribe, like, dan share. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.